Halo semuanya, selamat datang di segmen analisa. Di video kali ini kita akan bahas adalah mengenai drama seorang YouTuber asal Korea Selatan dengan seorang oknum ya, pejabat dari Kementerian Perhubungan yang ini nggak ngerti, ini apakah ada unsur pidana ataukah hanya masalah sanksi sosial aja. Jadi ceritanya adalah, jadi si Jia ini lagi ngebuat traveling, kayak dia adalah vlogger ya, jalan-jalan ke Indonesia. Dia juga sudah mulai bisa bahasa Indonesia juga cukup baik. Di sini dia lagi makan di suatu tempat. Pada saat makan tersebut, dia itu ditegur lah sama dua orang di sini. Yang salah satunya itu ngakunya bernama Albert, tetapi ternyata setelah melakukan klarifikasi di media TV One, Albert ini nama aslinya adalah Asri Damuna, seorang kepala kantor UPB Sangia Nibandera Kolaka. Dan juga ada satu lagi temannya bernama Alex, kalau nggak salah itu ya. Mereka ini yang nyapa Jia lagi dulu, ngomongnya adalah dengan kata-kata begini, lagi live ya? Oh enggak, ini direkam aja, katanya begitu. Abis itu diajak gabung Jiahnya, ya seneng aja, namanya juga lagi solo traveler, solo traveling. Jadi pada saat ada yang ngajak kenalan, ngomongnya juga ramai ya, itu adalah hal yang sangat pas banget buat konten dan sebagainya. Tetapi ada satu bagian, beberapa bagian di video ini yang kemudian itu di-cut dan dipotong oleh sebagian orang yang menurut Asri Damuna, pria yang alias Albert namanya kenalan di situ, bilang bahwa itu foto dan juga video saya itu dengan Jia diedit-edit yang kesannya saya itu ngajak yang nggak bener. Memang kata-katanya seperti apa sih? Kita akan coba breakdown satu persatu. Apakah ini ada unsur pidana ataukah hanya masalah kenakalan para pria kepada wanita cantik? Ya, which is itu adalah satu hal yang nggak bisa ditolerir juga. Salah satu halnya tentang kata-kata yang katanya mampir ke hotel aku boleh. Itu adalah statement yang disampaikan oleh Albert alias Asri Damuna. Mampir ke hotel aku boleh. Memang konteksnya seperti apa? Coba kita lihat dulu cuplikannya pada saat si Albert ngomong seperti itu ke Jia ya. Besok. Oh, besok mau Kendari pulang. Mampir ke hotel aku boleh, katanya si Albert. Tapi jam 2 perahu. Maksudnya jam 2 dia ada perahu mau ke Bunaken gitu. Sebenarnya aku yakin ya, Jia walaupun kita berbeda warga negara, kita bisa ngerti lah kalau ada sesuatu hal, ajakan-ajakan yang seperti itu, ya pasti dia udah ngerti bagaimana cara menolaknya. Jia sih di videonya kelihatannya biasa-biasa aja, kayak ayo main ke rumahku, padahal kan itu hotel. Ya sama lah, kalau aku juga banyak lah teman-teman di luar negeri, Korea Selatan juga termasuk. Kalau kita mau main ke apartemen aja, itu butuh waktu beberapa belasan kali pertemuan, kita jadi teman dekat, baru kita boleh main ke apartemennya. Tetapi ini baru ketemu beberapa, mungkin jam, atau nggak nyampe 1 jam di sini, tapi sudah ngajak ke hotel. Ini adalah bagian yang sebenarnya ngebuat masyarakat bahwa kalau Jiahnya sih fine-fine aja ya, tapi kan video ini viral gara-gara ada ya mungkin akun-akun yang memotong bagian ini kemudian disebarluaskan, dan ternyata ini ngebuat masyarakat Indonesia tuh malu. Ya ampun, Bapak kok begitu banget sih sama seorang YouTuber, dia kan lagi traveling di Indonesia, ngebuat citranya nggak bagus, katanya sih seperti itu ya. Oke. Iya. Oke. Abis itu ada bagian di cut sebenarnya. Nggak tahu nih apakah ada unsur nggak memaksa lah ya. Karena pada akhirnya pun Jia, aku lihat di video tersebut, dia melanjutkan perjalanan, cuman mengucapkan say goodbye di sana. Dari video yang aku tonton ini, di bagian segmen ada si Alex dan juga Albert beserta Jia tersebut, ada beberapa bagian yang cukup mengundang kontroversi. Pertama adalah pada saat bagian si Albert alias Asri Damuna ini, dia ini berusaha untuk nyuapin Jia. Kan si Jia lagi minum, nggak tahu minuman apa itu namanya. Kemudian si Albertnya itu minta, boleh nggak saya nyicip? Dia pakai sendok dia sendiri, kemudian nyicip. Setelah dia selesai nyicip, si Albert ini menawarkan ke Jia begini, sendoknya seperti itu. Terus Jia, oh nggak usah gitu.
ya orang juga ngerti lah kalau sudah ada body language seperti itu kan sudah akan menjurus ke hal-hal yang sifatnya adalah romantisme. Tetapi itu kan adalah interpretasi ya. Kita juga ya setiap orang punya interpretasi berbeda, tapi mayoritasnya sih kalau aku lihat dengan bahasa tubuh yang seperti itu, bahkan juga ada bagian yang pada saat si Jia bilang om baik, om baik, om baik, itu kan nggak tahu sih kalau aku lihatnya tangannya si Albert ini atau Pak Asri Damuna itu cukup touchy ya, suka memegang. Mungkin tuh bahasa tubuhnya dia kali ya, bahwa pada saat kita ramah sama orang, kita harus memegang, kita harus kayak show affection, mau nyuapin. Kalau seandainya nih kita coba apa ya, imajinasikan YouTuber tersebut adalah pria, apakah mungkin Pak Albert akan nyuapin, akan memberikan sentuhan beberapa hal? Kan unik sekali ya, makanya ini ngebuat masyarakat Indonesia, aku lihat komentarnya marah gitu, laporin aja tuh ke bosnya, laporin aja ke Kementerian Pariwisata dan sebagainya. Kalau dilihat apakah ada unsur pidana? Ya tidak ada, karena kan tidak ada terjadi peristiwa yang mungkin sampai ke arah sana. Tetapi memang kalau secara pribadi aku menilainya, memang ini kesannya ya adalah hal yang wajar ya. Cowok lagi ketemu sama cewek cantik, berusaha pendekatan terlepas statusnya macam-macam, dan kemudian pendekatan tersebut tidak terjawab, ya sudah kelar, dan sebenarnya nggak ada unsur pidana. Tetapi yang sayangnya buat Pak Albert alias Pak Asri Damuna ini kan Anda sedang direkam gitu loh. Dan si Jia pun dari awal mengatakan pada saat dia itu diajak untuk bergabung ke mejanya, oh boleh ke sana katanya. Kan dia bilang begini, awalnya kan dia lagi review makanan, disapa, dia lagi live, terus enggak ini lagi direkam, terus dari Manado asli ya katanya, bukan saya dari Korea, oh saya dari Kendari, sini gabung sini, boleh rekam juga nggak? Oh boleh, boleh, boleh. Nah artinya sudah minta izin bahwa dia mau merekam untuk mereview makanan yang ada di tempat makan di Manado tersebut. Terus nginep di mana? Aku deket di sini. Oh, kalau aku di Swiss Bell, nginep sendirian ya? Iya, aku sendirian. Aku lagi cari teman baru gitu. Terus dengan temannya Albert dan juga Alex bilang, iya kita teman baru, tapi dengan intonasi yang bisa diinterpretasikan kesannya kayak teman yang bagaimana begitu. Karena si Jia ini kan baru belajar bahasa Indonesia. Ya, teman itu kan interpretasinya si Jia itu adalah sebagai ya teman biasa, nggak ada hubungan yang romantis atau sesuatu hal yang mengarah ke hal yang sifatnya negatif. Tetapi ya kita orang Indonesia, apalagi cowok gitu, kita bisa ngelihat lah, ada banyak hal yang nggak bisa kita jelaskan dengan kata-kata. Ya kemungkinan besar emang awalnya adalah menggoda ya. Sayangnya sih aku cukup menyayangkan klarifikasi dari Asri Damuna ini, Kepala Kantor UPB Sangya Nibandera Kolaka, yang mengatakan bahwa itu semua itu tidak benar seperti yang di framing oleh sejumlah media katanya. Media di sini dispesifikkan adalah katanya wartawan lokal Kendari yang sudah mempolitisasi katanya. Ini politik mau menjatuhkan saya aja dan juga Kemenhub begitu. Foto-fotonya banyak diedit dan juga dipotong-potong. Makanya ini saya sudah laporkan ke Polda Sultra. Yang posting itu namanya adalah akun Kanebo Kering di Kendari, bukan Jia. Makanya dia yang saya laporkan karena sudah merusak nama baik saya dan nama baik keluarga. Ya, ini kan sebuah hal yang subjektif sih. Ya, bisa aja dia menang, bisa aja dia kalah, tergantung dari hakimnya. Karena sesuatu hal seperti ini kan sifatnya interpretasi ya. Kalau memang aku ngelihat dari sudut pandang sebagai seorang laki-laki ya, kesannya memang bapak ini sedang menggoda Jia, tetapi Jia tidak meladeninya. Dan sebenarnya fine-fine aja. Kalau seandainya Albert itu bilang, atau Asri Damuna itu bilang bahwa ya namanya juga wajar gitu. Laki-laki ngelihat cewek cantik, ya menggoda dikit, tapi kan dia tidak meladeni, ya udah saya selesai dan saya tidak memaksa, saya tidak melakukan hal-hal yang berujung pidana, ya nggak masalah dong. Namanya juga orang usaha. Secara pidana ini tidak ada pasal yang bisa dikenakan karena tidak ada unsur pemaksaan. Tetapi yang aku lihat di sini adalah masalah sanksi sosial. Sanksi sosialnya di Indonesia kalau sudah viral, apalagi menyangkut nama baik sebuah institusi dari Kementerian Perhubungan di Indonesia, ini yang akan berefek banyak untuk
Asri Damuna atau Albert ini. Kalau untuk Jiahnya sih, dia akan mendapatkan banyak positifnya. Sekarang videonya viral, kemudian banyak dikenal orang Indonesia, itu adalah sebuah hal yang positif buat dia. Tetapi kalau untuk ya si Albert alias Asri ini, dia lebih banyak dirugikan. Karena aku yakin sekali dari Kemenhub kayaknya bakal segera melakukan tindakan yang cukup serius, misalnya dinonaktifkan dari jabatannya sementara waktu sampai proses penyidikan. Kalau memang ini bisa dibawa ke unsur pidana, harus ada laporan dari korbannya, yakni adalah Jiah dugaannya. Kalau Jiah sendiri tidak mau melaporkan ini ke pihak kepolisian, ya nggak bisa diusut, nggak ada unsur pidana. Tetapi berbeda lagi, kalau Jiah melaporkan ini ke kepolisian karena ngerasa dirinya terancam, ngerasa dirinya itu dipermainkan, mungkin ada cerita di balik layar yang tidak kita lihat dari pembuatan video ini. Ya, dengan buktinya adalah video, ini bisa diproses secara hukum. Tetapi sekali lagi, Jiah pun tidak memberikan komentar apapun, ataupun juga memberikan klarifikasi bahwa betul saya dibegitukan, itu kan tidak ada. Tapi kalau seandainya nanti beberapa hari ke depan, Jiah dalam channel YouTube-nya akan memberikan klarifikasi, aku yakin banget, tipikal ya, kalau orang Korea itu pasti akan menjaga perasaan orang lain. Dia akan bilang bahwa, oh enggak, Bapak siapa, Albert, Om Albert, atau Asri Damuna tersebut tidak melakukan hal-hal negatif kok ke saya, kita hanya pure kenalan, kita hanya pure temenan. Aku yakin kalau Jiah memberikan klarifikasi, kemungkinan besar akan arahnya seperti itu. Tetapi kalau ngobrol dari hati ke hati antara teman, aku yakin Jiah juga merasakan dalam hatinya, ya dia sebenarnya nggak nyaman pada saat dia mau disuapin, pada saat dia diajak ke hotel. Reaksi dia kelihatannya biasa-biasa aja, itu agar dia tidak menyakiti orang yang mengajak tersebut. Dia kan tahu lah ya, menolak secara halus. Kalau dia menolaknya secara frontal, dia lagi traveling sendirian, itu kan akan bahaya buat dirinya sendiri. So, ini pelajaran buat kita semua, terutama buat om-om baik di luar sana yang terlalu ramah dengan perempuan-perempuan cantik di luar sana. Ya, kalian siap-siap aja. Kalau sudah tahu itu direkam, kalian masih melakukan hal seperti itu di era digital ini, memang mungkin aja kalian tidak akan terkena sanksi pidana, tetapi sanksi sosial menurut aku itu jauh lebih berat dibandingkan sanksi pidana. Apalagi kemungkinan besar Asri Damuna ini sepertinya akan segera dinonaktifkan dari jabatannya. Kalau aku lihat dari pattern kasus-kasus sejenis yang viral di Indonesia, biasanya sih akan seperti itu ya. Biar meredam terlebih dulu. Oke, aku rasa itu yang bisa aku bahas mengenai video viral hari ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen. Subscribe channel YouTube ini, follow Instagram, Facebook, dan juga akun TikTok di Anjasa Semara. Sampai jumpa.